alasan perlu memasang foto atau video. Nah, alasan kenapa kita perlu untuk memasang foto dan video sebenarnya adalah membantu lebih cepat mengenal, mengingat, dan memahami siapa kita serta apa yang kita tawarkan. Karena di era digital, visual yang menarik adalah kunci membangun personal branding yang kuat dan berkesan. Nah, Kak Maju, punten kagak geser lagi. oh ya, maaf, maaf, maaf. Sebentar ya teman-teman. Ini terlihat ya? Terlihat. Oke. Jadi yang pertama yang penting ada 3 poin yang aku mau sampaikan adalah menonjol, membangun kepercayaan, kemudian membuka peluang. Yang pertama itu menonjol. Jadi di dunia kerja yang penuh persaingan ataupun dimanapun kita bekerja saat ini, baik itu secara remote worker atau full employee di perusahaan, maka saat ini kita perlu untuk menonjolkan diri supaya orang lain ataupun atasan dan siapapun yang melihat kita itu akan melihat siapa diri kita gitu. Kalau kita lihat dari foto yang ada di layar saat ini, ada satu gambar yang berbeda warnanya ya, teman-teman. Kak Maju, punten nih. Belum kelihatan juga sih. Masih belum bergeser. Oke, Atau kakak boleh. boleh? Baru kelihatan. Iya. Oke, oke. Oke, jadi di sini gambarnya ada satu gambar yang berwarna orange ya, teman-teman, kalau teman-teman lihat. Nah, itu membuat gambar tersebut terlihat berbeda. Jadi, di dunia digital, baik itu menggunakan foto atau video, ketika kita mau menampilkan diri, ketika kita mau membangun personal branding kita, maka tentu kita harus menjadi otentik, berbeda dengan orang lain. Nah, itu yang sering kali disampaikan oleh kreator-kreator juga, supaya apa? Supaya tidak sama dengan orang lain. Sehingga pada saat orang lain ingin mencari, misalkan adalah orang lain ingin mencari bagaimana cara membangun personal branding. Karena aku sudah sering sekali membangun personal branding lewat foto dan video, bahkan melalui writing di LinkedIn, maka orang lain melihat aku dan menghubungi aku melalui DM. Nah, supaya kita bisa menonjol, maka kita harus punya autentik dalam diri kita. Jadi kita tonjolkan apa yang berbeda dari kita sehingga menarik peluang untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian, apa saja yang bikin kita benar-benar bisa menonjol? Pertama, keaslian. Jadi tunjukkan diri apa adanya, bukan versi palsu kita. Jadi teman-teman, ketika kita mau tampil atau terlihat di sosial media, maka kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Supaya apa? Karena perjalanannya bukan 1-2 hari. Pada saat kita mau membangun diri di sosial media bukan 1-2 hari ya teman-teman. Jadi itu perlu waktu yang cukup lama sehingga kita harus menjadi diri sendiri supaya apa? Supaya nanti tidak capek sendiri. Karena ketika kita menjadi orang lain, nanti bisa berhenti di tengah jalan kalau kita tidak menjadi diri sendiri karena capek menjadi orang lain gitu. Lalu yang kedua, keahlian spesifik. Nah, jadi ahli di niche tertentu. Tentu ketika kita mau membangun personal branding pun di sosial media, maka kita harus menonjolkan keahlian spesifik kita. Misalkan, kalau saya sendiri adalah saya membangun niche saya di personal branding lewat foto dan video. Jadi saya fokus di sana supaya tidak blunder sendiri gitu, teman-teman. Jadi ketika kita membangun personal branding pun, maka kita akan lihat dalam diri kita apa nih yang saya punya, apa yang sebenarnya benar-benar saya bisa lakukan gitu.
supaya benar-benar itu juga genuine dari kita sendiri. Jadi lebih spesifik lagi, kalau misalkan kita banyak sekali talenta dalam diri kita atau kemampuan yang kita punya, maka itu bisa kita buat list-listnya dulu, baru nanti di brainstorming, kemudian diambil lebih spesifik yang mana yang kita mau tonjolkan, gitu. Kemudian di dunia digital, supaya kita bisa menonjol pun kita harus menggunakan visual yang kuat, foto dan video yang profesional, dan mencerminkan personal branding kita sendiri, gitu. Jadi visual itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena ketika kita mau memposting suatu konten, baik itu foto atau video, kalau misalkan itu buram, otomatis orang akan langsung scroll gitu. Jadi tidak bertahan lama di konten kita, atau ketika melihat konten kita hanya 1-2 detik langsung di scroll. Karena visualnya tidak kuat. Kemudian storytelling, cerita yang inspiratif dan relatable. relatable. Jadi storytelling ini pun sangat penting ketika kita mau membangun personal branding melalui foto maupun video di sosial media. Bagaimana kita mau storytelling? Storytelling, kita bisa menggunakan cerita kita sendiri. Seperti aku sendiri, ketika aku menceritakan bagaimana perjalanan aku menjadi solopreneur, orang-orang lain tersebut akan relatable ke aku karena mereka sebenarnya ternyata ingin atau menginginkan hal yang sama, bisa bekerja dari mana aja, sehingga relate apa yang aku sampaikan. Nah, itu bisa menjadi cerita yang kita bisa sampaikan lewat foto ataupun video, baik itu di Instagram, TikTok, ataupun di LinkedIn. Nah, yang paling penting juga adalah konsistensi. Nah, tampil konsisten biar lebih diingat. Teman-teman, ketika kita mau membangun personal branding di sosial media, tentu kita harus konsisten memberikan konten itu sendiri. Kalau misalkan di 1 minggu kita tidak bisa setiap hari, 7 hari dalam seminggu kita tidak bisa menyajikan konten, maka teman-teman bisa menggunakan 3 kali seminggu, 3 kali dalam seminggu, atau 2 kali dalam seminggu. Tapi konsistensi itu penting, sehingga ketika teman-teman upload, engagementnya tinggi, dan orang pun akan menunggu dan udah tahu harus tanggal berapa dan hari apa kita postingnya gitu. Jadi memang konsistensi itu sangat diperlukan ketika kita ingin menonjol di sosial media, teman-teman. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan. Bagaimana sih membangun kepercayaan di sosial media? Kalau kita lihat di gambar ini ada sincerity, reliability, dan konsistensi, lalu ada integrity dan komitmen. Kalau kita punya itu semua, ada ketulusan, kejujuran, kemudian keandalan, kita bisa dipercaya melakukan satu pekerjaan, kemudian kita punya konsistensi yang tinggi dan integritas, dan juga kita punya komitmen. Tapi kalau misalkan kita tidak punya trust, orang lain tidak percaya dengan apa yang kita miliki, yang kita kerjakan, maka semua yang tadi saya sebutkan itu tidak akan ada gunanya, teman-teman. Jadi kita harus membangun kepercayaan, karena brand yang solid bikin orang lebih percaya. Konsistensi berbagi ilmu dan pengalaman memperkuat citra diri kita. Jadi ketika kita tadi sudah konsisten dalam memberikan ilmu dan pengalaman kita, maka citra kita pun akan kuat sehingga orang lain akan percaya ke kita. Nah, foto yang autentik bikin kita terlihat lebih profesional dan approachable. Video yang engaging bantu audiens kenal dan percaya lebih cepat. Dan visual yang kuat itu memberikan kepercayaan lebih mudah terbentuk. Kayak gitu. Nah, setelah kita memberikan kepercayaan dan kita sudah menonjol, maka akan terbuka yang namanya peluang atau opportunity. Jadi ketika kita sudah besar nih,
atau mungkin followers kita masih ratusan ribu gitu, atau mungkin kita tidak memiliki followers sebanyak konten kreator lainnya gitu. Tapi ketika kita sudah membangun kepercayaan dengan orang lain, maka akan terbentuk peluang, akan ada opportunity yang kita akan dapatkan. Karena pas sebenarnya apa yang kita selama ini inginkan, apa yang kita semuanya rancang dalam kehidupan kita, sebenarnya orang lain juga ternyata merasakan hal yang sama. Sehingga ketika kita membuat satu konten atau kita hadir di sosial media, akan relatable ke orang lain, yang membuat mereka akan tertarik untuk berkolaborasi dengan kita atau meminta bantuan ke kita. Gitu. Jadi ketika kita membangun personal branding lewat foto dan video di sosial media, itu sangat besar kemungkinannya untuk membuka peluang. Jadi personal branding yang kuat memungkinkan kita memberi pengaruh yang lebih besar. Dengan berbagai wawasan, kita bisa menjadi panutan dan menjadi rujukan bagi orang lain dalam diskusi yang relevan di bidang kita. Jadi ketika kita sudah membangun personal branding kita, orang lain sudah melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita post, maka orang lain akan merasa curious atau penasaran dengan apa yang kita sajikan, dan orang lain bisa akan menghubungi kita, dan bahkan orang lain akan memberikan rujukan kepada orang lain gitu. Jadi teman kita mungkin yang sudah kenal dengan kita, atau mungkin yang belum kenal dengan kita, hanya melihat konten-konten yang kita sajikan, karena mereka merasa itu relatable, maka bisa direkomendasikan ke orang lain gitu. Jadi peluangnya itu akan sangat besar ya teman-teman, ketika kita membangun personal branding lewat foto dan video itu. Nah, bagaimana sih kita tahu konten apa yang kita harus buat gitu, apa yang kita bagikan ke orang lain? Maka kita harus mengenal siapa kita dulu, who we are. Jadi sebelum kita konten, baik itu video atau foto, harus tahu dulu nih siapa diri kita. Kita perlu untuk memikirkan apa yang bikin kita beda dari orang lain, kemudian spesifik kita tadi apa keahliannya, dan juga apa yang pengen banget kita sampaikan ke orang lain gitu. Nah, aku mau nanya ke teman-teman, kalau punya 5 detik buat jelasin diri kalian, bakal bilang apa? Teman-teman nanti bisa jelasin dengan satu kata atau beberapa kata, dan boleh di chat di kolom chat ya. Aku tunggu cuma 5 detik. Satu, Mungkin dua. kasih contoh Ju, misalnya kayak apa gitu. Oh, oke. Aku kasih contoh ya. Nah, kalau aku ditanya siapa sih Maju Setanggang, maka aku langsung jawab orang yang antusias gitu. Jadi aku orang yang antusias, yang selalu pengen belajar hal-hal baru, dan selalu antusias ketika orang lain berbicara ke aku gitu. Itulah Maju Setanggang. Nah, kalau teman-teman boleh di chat ya, teman-teman. Itu udah ada Ju dari Pak Sony. Oke, Pak Sony, boleh buka audio nggak, Mas? Ngobrol-ngobrol kita. Saya masih pakai handphone Mas, gak apa-apa sih. Saya ini ya, karena Oke. laptop saya ada masalah. Oke. Gimana Mas? Nah, Boleh dijelasin nggak, Mas? Ini saya banker gitu. oh, Jadi oke, karena kan ini bicara impression awal ya. Jadi ya, impression awal biasanya sih kalau saya selalu saya arahin di background saya gitu. Karena memang ya pekerjaan saya sampai hari ini saya salah satunya adalah mengajar seperti tadi Mbak Mita cerita gitu. Tapi sebelumnya saya sekantor dengan Mbak Mita. Jadi apa yang saya lakukan adalah kalau orang nanya dengan waktu yang pendek, saya akan bilang saya banker. Itu oke. Mas Maju. Thank you, Mas Sony. Sama-sama. Sip. Oke, jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Sony menarik ya. Jadi beliau adalah banker, berarti otomatis bekerja di bank ya, teman-teman. Dan
sebenarnya ketika kita ditanya, kalau boleh aku sampaikan, aku share screen lagi ya. Nanti teman-teman yang mau share lagi boleh ya. Dari siapa tadi, Kak? Bentar. Dari peserta yang lain, teman-teman, mungkin Kalista juga boleh. Mbak Najla, Mbak Putri, dan yang lainnya boleh nanti di chat lagi sambil kita bahas tentang Mas Sony. Itu udah ada, Ju. Di chat. Oke, Mbak Putri ada active person with lovely kids. Oh, hati-hati Mbak sambil nyetir. Oke, aku share screen lagi ya. Iya. Aman Kalista? Aman. Oke, jadi kenapa aku minta teman-teman untuk menjelaskan secara cepat atau 5 detik aja? Sebenarnya gini, karena ketika kita ditanya, siapa sih kita, siapa diri kita, maka seringkali kita berpikir, aku leader, aku manajer, aku kerja di bank, aku begini, aku begitu. Padahal sebenarnya ketika kita sedang lagi membangun personal branding, ketika ditanyakan siapa diri kita, coba jelasin diri kamu, maka yang harusnya kita jelasin adalah tentang siapa sebenarnya kita. Bukan identitas. Identitas kita itu bukan tentang pekerjaan, tentang keluarga atau segala macam, tapi siapa sih Maju Sitanggang, siapa sih Kalista dan lain sebagainya. Jadi makanya tadi aku sampaikan ketika ditanya siapa sih Maju Sitanggang, aku adalah orang antusias yang selalu memang antusias ketika ingin melakukan sesuatu dan memang pengen belajar segala hal gitu. Nah, kenapa penting untuk mengenal diri kita sendiri? Kenapa perlu untuk memahami apa yang kita mau dalam sebelum membentuk personal branding kita, supaya nanti pada saat kita membentuk personal branding kita nggak lari jalur. Iya, karena ketika kita sedang membangun personal branding, maka itu nanti yang akan kita pakai seterusnya. Jadi ketika personal branding kita kuat, branding kita sudah kuat, maka ketika kita mau mempengaruhi orang lain pun akan sangat mudah gitu. Kalau tadi Kak Putri bilang, sorry aku lihat lagi di chat, active person with lovely kids. Jadi benar Mbak Putri bilang aktif, orangnya aktif dan memiliki anak ya. Berarti memang Mbak Putri ini tidak mau stay dalam satu tempat aja atau dia selalu berusaha untuk menggali hal-hal yang baru lagi. Betul ya Mbak Putri? Ya, ya betul Kak. Betul sekali. Sip, thank you Kak. Kita lanjut ya teman-teman. Udah sampai mana tadi? Ini aman Kalista? Sorry. Aman, Kak. Aman, Bergeser. Ju. Oke. Oke. Selanjutnya adalah coba pakai video. Jadi video adalah salah satu cara paling powerful ya buat membangun personal branding di era digital saat ini. Orang-orang itu udah malas banget membaca gitu. Kalau kita lihat anak-anak Gen Z atau di bawahnya itu membaca itu suatu hal yang sangat sangat malas dilakukan gitu. Jadi kalau kita menggunakan video, maka orang akan bisa melihat dan mendengar secara langsung. Jadi yang kita lakukan adalah tampil natural. Kita tetap jadi diri sendiri, tapi tidak perlu jaim. Orang lain lebih suka apa yang natural yang kita miliki gitu. Jadi tampil secara natural aja.
Maksudnya tampil natural ini bukan tidak pakai make up ya. Mungkin Kalista nanti menganggap natural aja mandi terus udah bikin video, enggak. Tapi secara alami dirinya kita itu yang kita tampilkan, bukan dibuat-buat gitu. Karena sebenarnya kan kita ya lagi membangun personal branding. Brandingnya kita yang akan tampil di sosial media tersebut gitu. Maka bisa kita gunakan video untuk menampilkan siapa kita, memberikan cerita kita sehingga orang lain bisa mendengar dan mendapatkan insight dari apa yang kita share gitu. Lalu kualitas itu penting. Maka ketika kita membuat video dan foto, kualitas yang kita sampaikan pun itu harus bagus gitu. Sorry. Bagus yang dimaksud di sini adalah bukan kita harus beli kamera yang mahal tidak, tapi dari apa yang kita sampaikan itu kualitasnya tidak bisa dibaca, kemudian bisa dilihat dengan baik kayak gitu sehingga orang lain akan melihat dan mendengar dengan baik. Lalu bikin konten menarik. Konten menarik yang dimaksud adalah share hal-hal yang relatable sama orang lain atau audiens kita seperti pengalaman berbagai tips, kemudian behind the scene dan lain sebagainya yang mungkin related dengan teman-teman semua. Gitu. Lalu konsistensi, tetap konsistensi ini penting. Ketika kita membuat video dan memposting di sosial media, maka konsistensi adalah satu hal yang paling penting untuk kita lakukan. Lalu selanjutnya adalah branding lewat foto. Nah, selain video, foto juga berperan penting ya untuk membangun personal branding melalui sosial medianya kita. Foto profil yang teman-teman gunakan juga harus mencerminkan kita banget gitu. Yang bisa mendeskripsikan siapa kita, apa yang kita kerjakan, dan lain sebagainya. Jangan hanya membuat foto profil asal-asalan gitu. Jadi ketika kita sudah mulai membangun personal branding, orang lain kan akan melihat foto profil kita dulu. Siapa sih ini orang gitu. Lalu buat feed lebih nyatu. Membuat feed lebih nyatu maksudnya adalah ketika kita sedang membuat konten atau foto atau video di carousel atau di feed kita atau di reels, maka teman-teman bisa menggunakan palet warna yang sesuai dengan karakternya teman-teman dan gunakan secara teratur gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan palet warna yang sama untuk setiap postingan supaya itu juga bisa menjadi brandnya. Kalau misalkan kita lihat ya dari Aksa Academy, dia palet warnanya adalah biru. Dan kalau misalkan Freeze ya, Kalista? Di aku nggak ada ini sih, Mbak. Oke, sebentar ya teman-teman.